Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang di channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita, untuk menaikkan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat. Kata kalimat yang keluar, nama-Mu Tuhan saja ditinggikan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk boleh memberkati setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 3 hal tentang mengikuti Yesus. Matius 8 ayat yang ke-21-22 mengatakan demikian. Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus menjawab, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Dari ayat yang kita baca tadi, seakan-akan kita mendengar bahwa Allah atau Yesus tidak memperdulikan keadaan orang-orang yang mungkin mati dan sebagainya. Yang perlu kita pahami pertama bahwa kata murid di sini tidak menunjuk kepada ke-12 rasul. Karena murid yang dimaksud di sini karena 12 rasul mereka sudah totally komitmen mengikuti Yesus. Tapi murid yang dimaksud ini adalah bukan inner circle-nya Yesus, tapi orang-orang yang mengikuti Yesus di luar dari ke-12 rasul. Dan pada tradisi Yahudi bahwa orang-orang, mengapa Yesus berkata demikian? Karena orang tua dari murid tersebut belum tentu sudah mati. Karena ada banyak tradisi mengatakan bahwa ketika orang tuanya sudah tua dan mulai mendekati ajal, orang tersebut dibebaskan dari melakukan perbuatan atau perkara-perkara rohani untuk mengurus orang tuanya. Mengapa Yesus melakukan hal tersebut? Mengapa Tuhan tidak mengizinkannya? Yang pertama perlu kita pahami bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar kita bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu sekarang, bukan nanti. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang terutama. Alasan klasik dan masih populer sampai sekarang. Banyak orang yang mengatakan kita diajak untuk mengikuti pelayanan, panggilan pelayanan, panggilan gereja, jawabannya nanti. Nanti kalau saya sudah beres ujian. Udah beres ujian nanti kalau saya udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah nanti kalau udah dapat pekerjaan. Dan nanti seterusnya. Dari kata nanti akan memimpin kita kepada sebuah kalimat tidak pernah. Iblis selalu membuat kita mau menunda untuk melakukan perbuatan melayani Tuhan. Dari ayat yang kita tadi katakan bahwa Tuhan menentang orang-orang demikian. Tuhan mau kita mengikuti Dia sekarang, bukan nanti. Tuhan mau kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran sekarang, bukan nanti. Tuhan mau kita mengikuti Dia, tidak menunda-nunda, langsung segera. Kecepatan untuk mengikuti Tuhan adalah hal yang sangat dipentingkan. Sebuah ketaatan yang ditunda bukan ketaatan, tapi ketaatan adalah segera melakukannya. Bukan nanti, bukan besok, tapi segera. Alkitab mengatakan ketika Abraham diperintahkan untuk membawa Ishak untuk dikorbankan. Alkitab mengatakan keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham mempersiapkan keledainya dan menaikkan persiapan untuk membawa Ishak. Mengikuti Tuhan Yesus itu sekarang, bukan nanti. Sama-sama tulis kalau mungkin bentar di bawah, ikut Tuhan Yesus sekarang, bukan nanti. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang tadi? Bahwa yang kedua, Yesus sedang mengajarkan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ada orang mati secara fisik, tapi ada juga orang mati secara rohani. Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada kita, agar kita membiarkan orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara rohani. Kita memiliki tanggilan tugas yang jauh lebih utama dan jauh lebih penting. Hal yang sama sekali tidak menyinggung tentang pergi ke rumah duka dan sebagainya, tetapi poinnya adalah orang yang sudah mati sudah selesai. Nggak ada lagi yang dapat kita perbuat. Kita
Bukan berarti kita tidak bisa mengingat lagi. Bukan berarti kita tidak boleh mengingat atau tidak boleh lagi mengenang. Itu semua diperbolehkan. Tapi yang Yesus maksud di sini adalah Yesus mau kita mengikuti Yesus. Orang yang sudah dipanggil Tuhan, orang yang sudah mati, sudah menyelesaikan pertandingannya. Kita yang masih hidup, kita terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kita. Agar kita suatu hari kelak bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi, sama-sama kumpul-kumpul di kerajaan surga. Yang ketiga, pergi melakukan tugas yang lebih penting. Mengapa Yesus mengatakan tidak memberikan izin kepada orang tersebut? Karena Yesus tahu ada tugas yang lebih penting menanti mereka. Tugas dari Tuhan yang sudah dipersiapkan. Ladang sudah menguning, tuaian sudah menanti. Banyak jiwa untuk kita layani. Tuhan mau kita pergi dan mengutamakan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita pergi dan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Tuhan mau saudara dan saya tidak melupakan panggilannya. That's why dikatakan bahwa 3 hal tentang mengikuti Yesus. Yang pertama, mengikuti Tuhan Yesus itu sekarang, bukan nanti. Yang kedua, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Maksud dari ayat ini, Tuhan Yesus sama sekali tidak menyinggung tentang pentingnya pergi ke rumah duka. Tapi poinnya adalah orang yang sudah meninggal, sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Kita yang masih hidup, kita masih dapat berbuat banyak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masih dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan surga. Yang kedua, yang ketiga, pergi melakukan tugas yang lebih penting. Ladang sudah menguning, tuaian sudah menanti. Mari sama-sama kita bekerja keras untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Dan jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Karena saya percaya kalau saudara diberkati, orang lain juga harus dan mesti diberkati. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan yang punya surga. Crazy in love with you. Mari sama-sama siapkan hatimu, kita mau sembah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dipanggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Dengar jawab-Mu Tuhan, ku dengar jawab. Sambil angkat tanganmu siang hari ini bilang sama Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama dengan sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau yang sedang lemah, Engkau yang sedang takut, Kau sumber kekuatan. Bagi semua orang yang memburu. Mari sama-sama dimanapun kau berada, sambil angkat tanganmu dan sama-sama bilang sama Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan. Bagi semua orang yang Bilang ke tanganmu dua-dua, datang sama Tuhan, bilang sama Dia, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara Kau sumber kekuatan